Desa Batu Majang menjadi salah satu kampung warga suku Dayak Kenyah di Kecamatan Longbangun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Berada di tepi Sungai Mahakam dengan kearifan lokal dan budaya asli yang masih terjaga sejak dulu sampai sekarang. Wah, ternyata udah ramai di sini ibu-ibunya. Bu, ini saya bawain daun lame buat tambahan. Persiapan terus dilakukan menjelang digelar puncak acara Mamat. Puluhan ibu-ibu membaur menjadi satu, membuat atap dari bahan daun lame. Masih dalam mempersiapkan tradisi Mamat, di sini sekarang masyarakat membuat atap. Atap ini terbuat dari daun lame. Nah, ini biasanya mayoritas dikerjakan oleh perempuan karena kebanyakan aktivitasnya itu menganyam. Hidup harmonis dengan alam menjadi prinsip masyarakat Dayak sejak dulu sampai sekarang. Salah satunya dengan memanfaatkan daun sebagai atap rumah. Selain karena lebih mudah didapat, daun juga ampuh menahan panas matahari pada kondisi cuaca ekstrim. Jadi cara membuatnya itu daun yang utuh dilipat jadi dua seperti ini. Nah, kalau sudah kita jepit di bambu, lalu dilipat. Setelah itu baru dijahit. Nanti kalau udah dijahit, kurang lebih bentuknya kayak gini nih. Tuh, jadinya dia nggak kemana-mana. Meski terbuat dari bahan sederhana, tapi dengan cara merangkai yang tepat, atap daun lame terbukti aman dari bocor. Sambil bekerja, ibu-ibu di sini mengalunkan nyanyian along namanya. Itu supaya mereka itu semangat bekerja. Karena menurut mereka kalau sudah mulai capek, sudah mulai lelah, sudah mulai bosan, mereka bernyanyi bersama-sama. Atap daun lame adalah bagian penting dari pondok atau miniatur rumah panjang khas suku Dayak. Dalam ritual adat Mamat, tradisi adat harus tergambar dalam suasana perkampungan Dayak tempo dulu, di mana harus terdapat tiang belawing dan rumah panjang atau lamin. Ini sekarang atap-atapnya sudah mulai dipasang. Pada masa lampau, lamin biasanya dihuni antara 50 sampai 60 keluarga. Bangunan disusun di atas tiang dengan anak tangga setinggi kurang lebih 2 meter, dengan tujuan menghindari binatang buas dan bahaya banjir. Perlahan tapi pasti, bangunan miniatur lamin kokoh berdiri, komplit dengan atap daun lame. Tiang belawing menjadi simbol suatu permukiman dari komunitas suku Dayak Kenyah yang sekaligus menjadi piranti wajib dalam acara Mamat. Tugu berbahan kayu ulin ini biasanya bermotif ukiran manusia perwujudan dewa yang dipercaya sebagai penolak bala. Kita angkat dulu. Kayu nih. Oke, tali-talinya udah berhasil dilepas. Sebelum tiang belawingnya didirikan, memang ini mau dihias terlebih dahulu dan ada upacara-upacara adatnya terlebih dahulu.
Setelah melalui proses pengerjaan yang cukup lama, sekarang tiba saatnya untuk mendirikan tiang belawing. Ini daun yang digunakan sebagai hiasan, itu namanya daun biru atau daun sang. Tarik lagi ya. Oke. Tiang belawing biasanya dipasang berdiri kokoh di depan rumah panjang atau lamin. Tugu kayu setinggi hampir 5 meter ini menjadi simbol kebersamaan warga masyarakat Dayak Kenyah yang erat. Karena tiang belawing ini sebagai simbol persatuan suku Dayak Kenyah, makanya untuk mendirikannya itu butuh ritual-ritual khusus dan dilakukan oleh petinggi-petinggi adat juga. Mulai dari membawanya sampai mendirikannya membutuhkan kerjasama dari seluruh anggota masyarakatnya. Nah ini udah mulai berdiri, tinggal menyocokkan aja supaya letaknya pas. Kegiatan mendirikan tiang belawing ini sekaligus menjadi tanda bahwa pelaksanaan acara adat Mamat akan segera dimulai. Sampai sejauh ini, saya merasakan semangat warga tidak pernah surut. Sukacita dalam kebersamaan, saya rasakan sejak awal sampai tiang belawing ini kokoh tegak berdiri. Supaya lebih semangat lagi, pendirian tiang belawing ini disambut oleh ibu-ibu yang menyanyikan lagu daerah dan juga bapak-bapak yang menyambut juga nih dengan Menjelang puncak acara Mamat, saya tertarik untuk ikut sibuk bersama ibu-ibu di dapur. Bu, nih saya bawain daun sang untuk tambahan bikin kudapan. Ada 2 menu masakan khas Dayak Kenyah yang sedang kami masak, yaitu kue adut dan laung keladi. Nah, gini ya Bu ya, sampai bentuknya segitiga. Terus kasih. Lalu kasih masuk. Segini cukup Bu? Ya, cukup. Kue adut dibuat dari bahan beras ketan yang sebelumnya sudah direndam semalaman. Kemudian dibungkus menggunakan daun sang yang dilipat membentuk segitiga. Yeay, jadi satu. Bahannya sama seperti lemang dari beras ketan, terus ada campuran kelapa dan juga garam. Lalu dibungkus sampai membentuk seperti ini nih, segitiga tapi ada ujungnya nih. Ini untuk membuka supaya lebih mudah ya Bu, nanti tinggal didorong aja gitu ya. Selain adut, kita juga akan mengolah sayur laung. Nah, ini saya lagi potong-potongin jadi beberapa bagian supaya nanti lebih mudah untuk dimakan. Terus yang dimanfaatkan itu justru yang masih muda-muda. Nah, kalau yang udah tua kayak gini, itu udah nggak enak kalau dimakan juga. Selain kue adut, lain pula bahan untuk menu yang satu ini, namanya sayur laung. Dibuat dari batang dan umbi keladi. Nah, di sini bumbunya menggunakan ulem yang bulat kecil-kecil ini dan juga umbut pite. Nih, supaya rasanya itu tidak pahit dan nanti aromanya jadi enak. Setelah dikupas dan dicuci bersih, batang keladi selanjutnya dimasak bersama dengan campuran beberapa bahan lain. Walaupun memang isinya mirip dengan lemang, tapi dia dimasaknya itu di dalam bambu. Kalau ini udah bentuknya segitiga, terus dimasaknya di air rebusan seperti ini. Memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita menjadi salah satu cara menciptakan menu dan masakan yang tidak biasa. Setelah merebusnya kurang lebih 20 menit, sayur laung sudah bisa disajikan. Ini laungnya setelah direbus dia terlihat jadi lebih kecil atau lebih kempes juga tuh. Kita cobain sekarang. Bu,
Ini enak banget rasanya. Gurih, terus sayurnya itu lembut banget saat dimakan. Mencoba sayur laung. Kuahnya segar, ramah di lidah, tidak berasa pekat karena banyak bumbu. Hampir mirip seperti kuah sayur bening. Bedanya, campuran umbut bumbu seribu membuatnya punya cita rasa yang otentik. Dibanding dengan sayur laung, kue adut matang dalam waktu yang lebih lama. Jadi sebenarnya adut ini memang harus dimasak sampai 3 jam dan juga dengan api yang besar itu supaya nanti rasanya tuh lebih enak dan lebih padat. Kue berbahan ketan identik dengan tekstur yang pulen. Apalagi dipadukan dengan santan kelapa, membuatnya menjadi sedikit lebih lengket. Rasanya nih nggak asin dan juga nggak manis. Dia ada di tengah-tengah. Enak karena ada gurih dari kelapanya. Salah satu kue khas suku Dayak Kenyah ini biasa dihidangkan dalam acara adat dan upacara penting. Kehadirannya selalu dinantikan sebagai hidangan pembuka atau di sela jam makan besar. Walaupun sudah banyak makanan-makanan modern, tetapi makanan seperti ini nih tradisional yang bahan-bahannya ada di sekitar kita yang harus tetap kita jaga sampai sekarang. Karena rasanya tuh nggak kalah enak. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Menjadi bentuk sukacita masyarakat Batu Majang yang tergambarkan saat ini dan dibuka dengan tarian pembukaan Datun Julun. Bersama dengan puluhan penari, saya sedang larut dalam kegembiraan menyambut acara yang dilaksanakan oleh kelompok suku Dayak Kenyah. Perhatian saya kali ini tertuju pada rombongan penari Hudo, yaitu ritual tarian bertopeng yang melambangkan doa dan permohonan. Menurut kepercayaan tradisional orang Bahau, Hudo adalah lambang turunnya para dewa dari Apau Lagaan yang diutus untuk memberikan kesuburan dan kemakmuran bagi masyarakat di bumi. Nenek kelihatan dari sini matanya. Ya, ini mata. Sukacita ini menjadi bagian pembuka dari acara Mamat Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Wah, ternyata kelihatan ya dari dalam di sini dari manik-maniknya. Dahulu, kala Mamat adalah sebuah tradisi untuk menyambut para prajurit yang kembali dari perburuan dan berhasil mengalahkan musuh. Upacara ini melambangkan kemenangan dan kejayaan. Upacara besar dan sakral ini sekaligus sebagai bentuk pensucian diri serta untuk menolak roh-roh jahat atau yang dalam istilah lain disebut puhe. Dalam pelaksanaannya, Mamat diadakan selama lebih 3 hari dengan rangkaian adat yang sangat panjang. Ritual lemes Nonaso ini memang biasa dilakukan oleh perempuan, makanya mengelilingi dari tadi semuanya ini perempuan semuanya. Setiap acara adat menyimpan makna dan filosofi mendalam tentang kehidupan. Tidak hanya antara manusia dengan alam, tapi juga antara manusia dengan Sang Pencipta. Ini dia daun yang kita cari, namanya daun kayu bawang.